Baik, sudah ya. Videonya diaktifkan semuanya. Halaman berapa, Pak? Halaman 37. Sudah ya. Oke, baik, disimak bukunya. Halaman 37 LKS. Jangan buku paket, karena tidak ada buku paket. Akidah akhlak. Baik, bab 4. Kita sudah masuk di bab yang keempat, yaitu indahnya berperilaku terpuji. Pernahkah kalian berkunjung ke rumah temanmu? Pernah nggak kalian berkunjung ke rumah teman? Main itu. Pasti pernah ya? Hati ditiro nyamper bagas, gitu. Main yuk, gitu ya. Ketika kalian berkunjung ke rumah teman, jagalah perilaku kalian. Karena ada adab-adabnya yang harus kita ketahui ketika sedang bertamu ke rumah orang lain. Berikut akan kita pelajari tentang adab-adab ketika sedang bertamu di rumah orang lain. Ya, sampai bertamu pun ada adabnya. Nggak sembarangan di dalam Islam itu diajarkan. Ya, sekolah ada adabnya. Kemudian mengaji ada adabnya, bermain ada adabnya, dan bertamu pun ada adabnya. Apa saja adabnya? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, yaitu sedikit mengulang, mengucapkan salam. Sebelum masuk ke rumah, hendaklah kalian mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Dengan mengucapkan salam, berarti sang tamu berdoa semoga pemilik rumah memperoleh keberkahan dan keselamatan, karena pada dasarnya ucapan salam mengandung doa keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ya, dari riwayat Tirmidzi dikisahkan bahwa Khaldah bin Hambal disuruh Safwan bin Umayyah untuk mengantarkan susu dan makanan kepada Rasulullah yang sedang berada di atas lembah. Khaldah langsung menemui Rasulullah tanpa mengucapkan salam dan tidak meminta izin. Rasulullah lalu menyuruhnya keluar kembali dan mengucapkan, Assalamualaikum, apakah aku boleh masuk? Nah, ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis lain pun dijelaskan, yaitu setiap sesuatu dimulainya dengan salam dulu, baru berbicara. Contoh, misalnya kalian sedang berpidato. Nah, itu salam dulu, baru Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahaya. Wah, yang berbahaya. Apa kabar semuanya? Gitu. Jadi dimulai dengan salam. Hukum mengucapkan salam apa anak-anak? Sunnah. Hukum mengucapkan salam sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Wajib ada dua loh. Ada fardu ain, wajib ain, ada fardu kifayah atau wajib kifayah. Yang mana? Fardu kifayah. Oke, Hanan, Bapak mau tanya, apa itu fardu kifayah? Apabila dijawab bersama-sama gugur. Nah, apabila dijawab dengan satu orang, maka gugur kewajiban yang
yang lain. Fardu kifayah. Contoh Bapak mengucapkan salam di dalam kelas. Assalamualaikum anak-anak. Nah, satu doang yang jawab, tamak yang jawab. Waalaikumsalam. Iya Bapak. Maka semua yang lain gugur kewajibannya untuk menjawab. Tapi alangkah bagusnya dijawab bersama-sama. Ketika Bapak doakan kalian, Assalamualaikum, kan isinya doa tuh. Nah, kalian balik mendoakan Bapak. Itu, semoga Bapak dalam keselamatan, dalam keberkahan. Begitu juga Bapak untuk kalian. Gitu ya. Fardu kifayah, jadi cukup diwakilkan oleh satu orang, maka yang lain hukumnya tidak wajib atau gugur. Ya. Kemudian salam yang tidak seharusnya dijawab atau jangan sampai kedengeran di mana? Sudah kita bahas di kuburan. Kan kita ada salam tuh. Assalamualaikum ya ahlal kubur, kan begitu ya. Kalau kita memasuki ke TPU, tempat pemakaman umum, nah di situ kita dianjurkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi mereka jawab, tapi nggak kedengeran. Ya, nggak kedengeran. Kalau kedengeran ya kita kabur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam Naufa. Wah. Waalaikumsalam Afan Basasa. Wah, bisa-bisa pipis di celana jawab begitu, kabur. Ya, ketakutan. Nah, itu tidak harus pendengarkan kepada kita. Seperti itu. Nah, jadi adab yang pertama ketika kita bertamu wajib mengucapkan Assalamualaikum. Contoh kamu bertamu ke rumah teman main. Jangan cuma panggil nama. Hildan, 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 Hildan main yuk. Wah, jangan. Tapi sekarang kita belajar, kalau misalnya kita sekarang bertamu ke rumah teman, maka wajib mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan begitu mamanya keluar nih. Akbar misalnya main ke rumahnya Fawas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya Akbar, ada apa? Ibu ada Fawas. Oh Fawasnya lagi di belakang, misalnya gitu kan. Lagi ngapain Bu? Lagi nyampur sama pakaian kotor. Waduh, gitu. Ya, misalnya. Oh itu contoh ya. Kita mulai sesuatunya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu juga misalnya si Fakila main ke rumah Desti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda ada Desti? Ada. Lagi ngapain? Oh no, lagi di belakang. Biasa. Gitu kan. Nggak tahu lagi ngapain. Gitu ya. Nah, ada yang join lagi nih. Wah, di sini anak-anak yang join, kamu nggak bisa lihat ya. Join di sini ada 7.697 banyak yang join hari ini yang belajar, ikut belajar. Iya, iya aja ya. Kemudian yang kedua, adab ketika kita bertamu yang harus diperhatikan. Izin masuk, meminta izin masuk. Meminta izin masuk ke rumah orang lain adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. Mungkin pemilik rumah saat itu sedang beristirahat atau tidak mau diganggu. Atau mungkin berpakaian yang tidak layak dilihat orang lain. Dengan meminta izin, berarti kalian memberi kesempatan pemilik rumah untuk berbenah diri, kemudian baru menyambut tamunya. Ya, jadi minta izin, jangan mentang-mentang sering main. Mentang-mentang sering main ke rumahnya, tok, Assalamualaikum, Jaki, langsung masuk ke kamarnya, tiduran di kamarnya. Wah, nggak boleh. Ya, misalnya Arkan Fawas mau main ke rumahnya si Mulia, misalnya. Karena udah keseringan main nih, mereka tuh ibarat persahabatan seperti kepompong. Ya, erat banget persahabatan. Ya, bagai kepompong. Wah, udah erat banget. Akhirnya saking eratnya, mereka masuk tidak mendahulukan akhlak. Itu tidak boleh. Harus mendahulukan akhlak. Minta izin dulu masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nah, kalau sudah dijawab, barulah bolehkah aku masuk? Atau enggak, kita nggak usah minta. Lebih baik kita nggak usah minta. Kalau misal ditawarkan, baru ayo masuk ke dalam, baru kita masuk ke dalam. Seperti itu. Ya, jangan selanang selonong. Jangan semaunya kita. Ada adab-adabnya. Yang pertama, kita mengucapkan salam. Yang kedua, kita meminta izin masuk. Yang ketiga, adab ketika bertamu, yaitu membelakangi pintu. Bukan senderan di pintu ya, bukan. Ketika kalian mengetuk pintu, mengucapkan salam untuk bertamu, hendaklah kalian berdiri membelakangi pintu. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Tidak dibenarkan menghadap ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka atau bahkan mengintip dari balik jendela. Kenapa kalian tidak dibenarkan seperti itu? Hal ini dikarenakan untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika kalian sudah mengucapkan salam dan mengetuk pintu, tetapi pemilik rumah tidak membukanya, hendaklah kalian kembali dan berkunjung lagi di lain waktu. Karena bisa jadi pemilik rumah sedang istirahat dan tidak mau untuk diganggu. Di sini ada hadis dari Rasulullah SAW, seorang berdiri di depan pintu Rasulullah sambil menghadap ke dalam rumah. Ia bermaksud meminta izin. Kemudian Rasulullah berkata, seharusnya kamu begini atau begitu. Sesungguhnya disunahkan minta izin hanyalah untuk menjaga pandangan. Maksudnya seperti ini. Ketika kalian bertamu, tok, 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 assalamualaikum. 3 kali ya. Cukup 3 kali. Kalau dijawab, ya sudah. Jangan memaksakan diri sampai menjebol pintu rumah tetangganya misalnya gitu. Ah, nggak keluar-keluar nih. Lama banget nih. Gitu, aku mau pinjam stick PS. Gitu misalnya. Gedor-gedor rumahnya. Nggak keluar juga. Akhirnya didobrak. Ya Allah, jangan sampai gitu. Ya, hancur pintu rumah orang. Jangan ya. Tapi yang diajarkan yaitu ketika kita mengetok pintu, kalau bisa jangan sampai mengetok pintu. Cukup assalamualaikum, tapi suaranya jangan bisik-bisik, rada kerasan dikit biar yang di dalam dengar. Atau misalnya rumahnya agak jauh dari rumah, kemudian halaman yang besar, halamannya 7 hektar, kan gede banget tuh 7 hektar ya. Misalnya rumahnya 50 meter rumahnya, halamannya 7 hektar. Itu rumah adanya di tengah-tengah hutan kan ya. Tuh. Nah, ada belnya. Kita pencet dulu belnya. Kita pencet bel, kemudian baru assalamualaikum. Gitu ya, yang sampai mengetok pintu kalau bisa seperti itu. Ya, alangkah lebih bagusnya seperti itu. Kemudian ketika kita mengetok pintu, kemudian mengucapkan assalamualaikum, kita membelakangi pintu. Kita balik badan. Kenapa balik badan? Khawatir ketika kita membuka pintu. Nah, ketika kita membuka pintu, khawatir di dalam rumahnya itu misalnya sedang ada sesuatu yang bukan hak kita untuk kita lihat. Ya, contoh, misalnya tamak. Nih di sini ada tamak nih, ada tamak di layar Bapak nih. Sama Akbar samping-sampingan. Akbar main ke rumah tamak. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Nah, membelakangi pintu. Jangan berhadapan dengan pintu. Khawatir kenapa? Khawatir tamak membuka pintu. Akbar kaget. Ah, itu. Akbar tamak misalnya lagi gerah, lagi tidak pakai baju, misalnya gitu, lagi gerah, gitu kan? Nah, itu kan tidak boleh. Ya, aurat, ya. Pusarnya kelihatan. Karena aurat laki-laki itu dari mana? Ya, yang tahu auratnya laki-laki Dari pusar lutut. dari lahir sampai liang lahat. Bukan, itu mah wajiban menuntut ilmu. Dari mana? Coba Naufa tadi dijawab tuh. Dari lutut, Pak. Dari lutut Dari sampai pusar Sampai bawah. ya, betul. Dari pusar sampai lutut. Itu auratnya laki-laki. Maka diperhatikan untuk aurat laki-laki nih. Mentang-mentang laki-laki main futsal seenaknya ya. Selesai main futsal buka baju disenderin di sini. Banyak yang seperti itu. Ayo siapa yang suka main futsal?
Ketemu Bapak suruh Saya, push up 7.000 Saya, kali. Pak. Saya, Saya, Pak. Ya. Teman Jadi, saya habis main futsal juga langsung buka baju. nggak boleh ya. Nggak boleh buka baju. Auratnya jangan sampai kelihatan. Walaupun laki sama laki. Jangan. Nggak boleh. Harus ditutup. Ya kan Bapak pernah jelaskan. Salah satu perbuatan, mohon maaf, perbuatan iblis ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia membuka bajunya karena dia kegerahan, kekesalan, kemudian dia mengelap mukanya. Kebanyakan kan seperti itu. Ketika gerah, mereka buka baju, kemudian mukanya dielap pakai baju yang bekas dipakainya. Nah, boleh kayak gitu. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi, jadi kalau misalnya bertamu, setelah mengetok mengucapkan salam, kemudian kita membelakangi pintu. Barulah di situ, bolehkah aku masuk ke dalam rumahmu? Itu. Oh, boleh Akbar, silahkan masuk saja. Kebetulan aku baru saja menggoreng ikan. Oh, kata Tama begitu. Ikan apa, Pak? Ikan apa, Tama? Ikan teri. Nah, satu doang ikan terinya. Kecil. Nah, kita makan berdua, saring sepotong. Kalau ikan gurame enak ya. Ini ikan teri kecil. Tama. Cemilannya Tama ya. Kemudian, yang keempat selanjutnya, adab ketika bertamu, tidak lebih dari 3 hari. Ketika menginap di rumah teman, hendaklah kalian perhatikan aturannya. Ya, ada aturan tertulis, ada aturan tidak tertulis. Agama Islam mengajarkan agar ketika bertamu sebaiknya tidak melebihi 3 hari. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memuliakan tamu dan melayaninya selama 3 hari. Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jaroh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Kewajiban menerima tamu selama 3 hari. Bila lebih dan maka ini adalah sodakoh. Ya, jadi kalau mau nginep di rumah teman jangan lama-lama, cukup 3 hari. Ini enggak. Bagas nginep di rumah Arlan 3 bulan, itu nginep apa hijrah? Ya, cukup 3 hari paling lama. Dan wajib kita memuliakan tamu semampu kita. Jangan memaksakan. Contoh, Aira bertamu ke rumahnya Desti. Assalamualaikum Desti. Iya Aira. Betul. Nah, kita sambut dengan senyuman baik. Kemudian kita sediain makanan. Ini mau boro-boro, temennya main, kasih minum juga enggak, cuma dikasih angin doang ya, kena kipas. Tuh, ya, kita muliakan tamu. Ya, kalau tamu main ke rumah muliakan semampu kita. Apa yang kita punya. Gitu. Pak, boleh nggak Pak ke rumah Bapak bertamu? Boleh, silahkan. Aku mau ke rumah. Silahkan. Ya, boleh bertamu boleh. Oh, Pak, aku boleh bertamu ke rumah Bu Neni? Boleh, silakan. Terbuka lebar. Tuh, ya. Mau nginep boleh, silakan. Kebetulan di samping rumah Bapak ada kebun kosong. Ya, kita bisa membuat tenda di situ bersama-sama ya. Itu jangan lebih dari 3 hari ya. Di sini Rasulullah mengajarkan jangan lebih dari 3 hari. Bila mana lebih, kalau kita melayani tamu hukumnya wajib. Tapi lebih dari 3 hari itu hukumnya sodakoh. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada, lanjut. Pak. Lanjut. Oke, baik. Kemudian yang kelima, adabnya ketika kita bertamu, kembali pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan masuk. Apabila kalian ingin bertamu, carilah waktu yang tepat. Oke, baik, audionya dinonaktifkan. Karena bila waktunya tidak tepat, kalian tidak diizinkan untuk bertamu oleh pemilik rumah,
Apa yang kalian lakukan jika tuan rumah tidak mau menerima tamu? Gimana? Kalau misalnya kita main, kemudian teman kita nggak mau menerima tamu. Elah, aku mau main Gitu. Main yuk. Nggak mau ayo main. Itu maksa. Ada yang maksa, ada yang nangis-nangis pengen main. Tuh. Segeralah pulang dan jangan memaksa diri untuk menemuinya. Tuh, nggak boleh maksa-maksa. Kalau lagi bete, lagi main, apa ya bahasanya ya sekarang? Gabut mungkin ya. Main ke rumah temen-temennya lagi nggak mau main. Jangan dipaksa untuk main. Jangan dipaksa. Karena Islam juga mengajarkan waktu yang baik untuk bertamu. Nah, di sini nih. Yaitu di sini artinya jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kapan sih Pak waktu yang bagus untuk bertamu? Ya, di buku LKS di tahun lalu dijelaskan waktu yang baik untuk bertamu itu setelah asar dan juga setelah maghrib. Tuh, ya. Buku LKS buku paket dijelaskan tahun lalu, di situ tertulis setelah asar waktu yang baik untuk bertamu dan juga setelah maghrib. Tapi diusahakan kalau setelah maghrib itu jangan bertamu. Kita isi apa? Isi waktu-waktu untuk beribadah. Contoh, yang bisa baca Quran, baca Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Misalnya, atau misalnya yang ngajinya Iqra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, suaranya cakep. Bacanya Iqra. Alif, ba, ta, misalnya. Apa kita isi waktu untuk belajar? Misalnya belajar mengerjakan PR. Tuh, boleh. Oke, baik. Sudah komentarnya ya. Komentarnya di stop dulu. Kita belajar dulu. Kemudian yang keenam, yaitu tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Bila kalian telah diizinkan masuk untuk bertamu oleh tuan rumah, masuklah dan duduk di tempat duduk yang sudah disediakan. Jagalah pandangan kita dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Jangan biarkan pandangan kita mengikuti rasa penasaran yang serba ingin tahu, kepo, dengan menyelidiki di sekitarnya. Inilah alasan mengapa disyariatkan minta izin. Sesungguhnya disyariatkan minta izin tidak lain untuk menjaga pandangan. Tuh ya. Jadi menjaga pandangan. Jangan di rumah itu kita kayak orang mau mencari sesuatu. Larak sono, larak sini. Lihat sono, lihat ini. Jangan, kita mau tamu apa mau niat mencuri ya. Gitu. Tidak boleh. Bahkan waktu itu Bapak pernah pengalaman ada salah satu ya teman lama ya mungkin ya. Itu. Ketika dia bertamu itu pernah kepergok, yaitu mungkin ada penyakit namanya klepto. Ya, klepto itu dia mengambil sesuatu barang yang ada atau dekat pada dirinya. Nah, itu penyakit seperti itu tuh. Kak, minta izin dulu kalau mau masuk. Jangan sembarangan main masuk-masuk aja. Kemudian begitu duduknya di mana aja. Duduknya di tempat yang telah disediakan. Jangan langsung pas masuk, langsung tiduran di depan TV. Aduh, kayak bos. Kayak adab. Tuh. Karena adab itu lebih penting daripada ilmu. Orang yang tidak berilmu tapi beradab, akhlaknya bagus, orangnya sopan, santun. Orang tidak tahu kalau dia ilmunya dikit. Ya. Orang tidak tahu kalau dia ilmunya dikit. Orang tahunya dia ilmunya banyak. Kenapa? Karena akhlaknya bagus. Gitu. Ya, karena akhlaknya
akhlaknya bagus. Tapi kalau misalnya orangnya pinter, orangnya selalu juara misalnya, kemudian lomba maraton menang, lomba apapun menang, tapi akhlaknya nggak ada, sama orang tua melawan, sama teman seenaknya, sama guru juga sama melawan juga. Nah, yang seperti itu tidak bagus. Maka dahulukan akhlaknya biar bagus. Ya, masuk masjid menggunakan kaki kanan. Keluar masjid menggunakan kaki kiri. Yang sedikit, yang kecil-kecil aja dulu kita amalkan. Ya, yang kecil-kecil dulu kita amalkan. Itu nanti kalau sudah yang kecil, maka menjadi kebiasaan dan itu akan bernilai ibadah. Dan ketika kita berniat melakukan ibadah dengan hal yang sekecil itu, maka mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedikit lagi, setelah diterima oleh tuan rumah, maka sampaikanlah maksud tujuan kalian bertamu dengan sopan. Bersikap tawadu. Tahu tawadu? Rendah apa? Tawadu rendah apa? Rendah hati. Rendah hati atau rendah diri? Hati, Bang. Rendah diri. Hati. Rendah hati. Ini yang jawab mamanya kayaknya nih. Oke. Kalau masih ada yang chattingan, Bapak sudahi sampai di sini. Oke, aktifkan chattingannya. Oke. Ya, serius. Bapak sudah sering jelaskan. Kalau lagi belajar sama Bapak serius. Tapi kalau lagi main, lagi bercanda, boleh. Ya, sudah tidak ada yang chattingan lagi. Tawadu itu rendah diri. Ya, mohon maaf, rendah hati. Mohon maaf. Rendah hati. Kalau rendah diri, tidak boleh. Rendah diri itu termasuk orang yang tidak bersyukur. Contoh, misalnya, Alif lagi pegangin kucing. Ya Allah Alif, ini enggak, saya mah nggak bisa apa-apa. Misalnya itu, saya mah jelek, saya mah buluk, misalnya gitu. Itu nggak boleh. Berarti kita tidak mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau rendah hati itu diri kita merasa belum mampu, belum bisa, belum cukup keilmuan kita, itu namanya rendah hati. Itu. Tapi rendah hati pun tanda kutip ada tempatnya. Itu. Masa ketika lagi ulangan, kemudian kita rendah hati, kita merasa nggak bisa, merasa diri kita masih bodoh. Ketika ulangan, masa iya kita bodoh-bodohin? Enggak ya. Kalau ulangan, ya sudah ulangan. Kita tunjukkan semua kemampuan kita. Seperti itu. Rendah hati ada tempatnya. Kemudian di sini, sedikit lagi. Ya, kita ulang sedikit. Ketika kita bertamu, mengucapkan salam, kemudian mengetuk pintu, membelakangi pintu. Kemudian yang ketiga, apalagi? Minta izin masuk. Ketika kita meminta izin masuk, yaitu tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan, urutannya. Kemudian bertamu tidak lebih dari 3 hari, kembali pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan masuk. Ya, jadi itu beberapa adab atau akhlak ketika kita bertamu. Jadilah tamu yang baik sehingga tujuan kalian bertamu dapat tercapai. Sesungguhnya bertamu itu sebagai kegiatan yang cukup mengasyikkan. Dengan bertamu, seorang dapat menemukan berbagai manfaat, baik berupa wawasan, pengalaman berharga, ataupun dapat menikmati segala bentuk penyambutan tuan rumah. Bertamu sebagai kebiasaan yang harus dilestarikan untuk menciptakan persaudaraan dan kerukunan hidup umat manusia. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia sambung tali silaturahmi dengan cara bertamu. Orang yang sering silaturahmi umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lebaran, lebaran nih aku udah lulus nih. Ini misalnya nanti nih kamu sudah lulus sekolah nih. Pak, aku mau main ke rumah, Pak, mau lebaran, boleh gak? Boleh. Silakan Bapak tunggu. Sampai sekarang ketika lebaran tiba,
setelah Lebaran, alhamdulillah murid-murid Bapak yang Lebaran tidak ada yang nyampe ke rumah. Gitu. Ya, mudah-mudahan angkatan ini, angkatan 2021-2022, angkatan L Corona, ya, angkatan L Covid, Lebaran sampai ke rumah Bapak. Kita Lebaran, kita bertatap muka, kita ketemu lagi. Biasanya mukanya berubah nih. Ketika SMP biasanya mukanya langsung pada puber, suaranya berubah, gede. Tadinya kecil, iya Pak, iya. Tahu-tahu suaranya kayak bandot. Oh. Gede, nggak ada perubahan ya. Lebaran boleh bertamu ke rumah Bapak, boleh. Dengan syarat, yaitu utamakan adab dan akhlak yang tadi kita pelajari. Baik, untuk tugas hari ini di halaman 29 sampai halaman 32. Baik, tidak ada yang bertanya lagi nanti ya. Halaman 29 dan 32. Sudah ditandai? Untuk bagian C-nya, yaitu di kertas lembar. Ditempel atau di staples. Jangan ditempel seluruhnya ya, cukup pinggirnya saja. Kalau seluruhnya nanti yang lain nggak kelihatan. Ya, cukup pinggirnya saja. Kapan Pak dikoreksi? Dikoreksi nanti hari Jumat. Kita koreksi bersama-sama. Oke, Bapak ulang lagi, Rizky Ramadan. Nanya halaman berapa? Halaman 29 sampai halaman 32. Baik, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, kita berdoa dulu. Setelah itu kita ambil gambar. Ya, kita berdoa bersama-sama. Kita baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kucingnya buat Bapak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, videonya diaktifkan semua. Di sini ada 3. Sudah, Pak. Nih. Udah, Pak. Hana Nadine Farah Mulia. Udah, settingannya dinaktifkan dulu. Settingannya biar bukan temennya kelihatan. 1, 2, 3. Oke, layar selanjutnya berikutnya. Dan India ada Rizky, Hildan, Sylvia. Oke, 1, 2, 3. Senyum Pepsodent. Lagi 1, layar terakhir ada Sabian, Aisyah Zahra, Asyifa Jasmine yang belum bimo. Mulia Fatir Hilfia, Pradipa Akbar. Sylvia. Oke, 1, 2, 2,5. Fatir 2,4. Mulia 21 on. 3. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih juga buat wali murid yang terus membantu belajar.